Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya M. Farid Usman Effendi. Jadi kali ini kita akan belajar dan membahas sedikit tentang apa itu advertising and promotion practice ya. Jadi pada kali ini saya akan membahas apa aja yang termasuk dengan periklanan dan juga promosi. Oke, jadi yang pertama adalah periklanan atau advertising. Jadi periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan termediasi dari sumber yang dapat diidentifikasi, dirancang untuk mempengaruhi penerima pesan dan untuk mengambil tindakan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang begitu. Jadi periklanan ini melibatkan penggunaan media massa untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai ya. Lalu untuk promotion atau promosi, jadi promosi itu merupakan sebuah upaya dari kegiatan pemasaran yang tujuannya itu untuk mendorong respon dari target pasar terhadap penawaran perusahaan melalui berbagai kegiatan komunikasi begitu. Jadi promosi ini bisa dikatakan lebih luas dari periklanan begitu ya, dan juga mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memperkenalkan produk, mendorong pembelian atau juga membangun sebuah citra atau merek begitu. Oke, jadi lanjut adalah selanjutnya adalah tujuan periklanan dan juga promosi. Yang pertama itu tentunya adalah untuk menginformasikan ya. Jadi tujuannya itu adalah memberitahu tentang produk atau layanan baru begitu. Nah, selain itu tujuan dari periklanan dan promosi adalah juga membujuk para calon buyer ataupun juga konsumen ya untuk memengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi tujuannya itu adalah untuk membujuk mereka supaya membeli produk kita begitu. Dan selanjutnya adalah mengingatkan untuk brand awareness begitu. Dan juga memperkuat keyakinan konsumen tentang pembelian mereka. Nah, tujuan yang terakhir adalah membangun sebuah citra merek dan mengembangkan identitas dan persepsi positif di masyarakat tentunya. Jadi tujuan dari promosi dan iklan itu adalah untuk membangun sebuah brand awareness di khalayak ramai, di persepsi positif masyarakat gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, perbedaan dari periklanan dan promosi ya. Jadi untuk periklanan itu mungkin fokusnya pada pembangunan citra jangka panjang dan juga brand awareness atau kesadaran merek begitu. Nah, untuk promosi sendiri fokusnya itu adalah pada peningkatan penjualan jangka pendek melalui berbagai insentif. Bisa juga sebenarnya promosi ini untuk peningkatan jangka panjang juga ya, penjualan jangka panjang begitu ya. Tapi biasanya fokusnya adalah untuk peningkatan penjualan dalam jangka pendek. Jadi ketika iklan itu diluncurkan mungkin hanya untuk beberapa saat lagi, kemudian akan muncul iklan yang selanjutnya begitu. Oke, yang selanjutnya adalah integrated marketing communication. Nah, integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran ini adalah proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program komunikasi merek yang terkoordinasi dan terukur serta efektif kepada konsumen dan sasaran lainnya dari waktu ke waktu. Nah, kenapa integrated marketing communication atau IMC ini juga termasuk dalam periklanan begitu ya, karena tentunya dalam sebuah iklan ataupun promosi haruslah memadukan antara
satu channel dengan channel lainnya begitu. Jadi integrated marketing communication ini juga cukup penting dalam proses promosi maupun periklanan begitu. Oke, jadi selanjutnya apa sih manfaat dari IMC sendiri? Tentunya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi pemasaran karena semuanya akan selaras begitu ya, dan juga efektif dalam menjangkau semua media pemasaran begitu. Yang nomor 2 adalah menciptakan konsistensi pesan dan meningkatkan dampak komunikasi. Jadi dalam IMC ini penting sekali untuk konsisten ya pada semua saluran kita agar pesannya itu tersampaikan selaras kepada calon-calon konsumen begitu. Yang nomor 3 adalah memaksimalkan return of investment atau ROI dari anggaran pemasaran. Yang selanjutnya adalah memfasilitasi koordinasi antar departemen dalam perusahaan. Jadi IMC ini juga bisa memudahkan ya untuk koordinasi antar departemen dalam perusahaan ya. Jadi maksudnya itu akan tersampaikan dengan baik begitu. Nah, ada 6 kategori IMC. Yang pertama adalah periklanan ya atau advertising. Jadi periklanan itu adalah komunikasi berbayar dan termediasi untuk mempromosikan sebuah produk, layanan, atau ide melalui media massa ya. Jadi bentuk-bentuk iklan itu bisa mungkin iklan televisi, radio, iklan cetak seperti koran dan majalah, maupun iklan luar ruangan yang biasanya di pinggir jalan begitu ya, ada billboard maupun spanduk begitu. Nah, kelebihan dari advertising sendiri atau periklanan itu adalah jangkauannya yang luas ya, dengan juga kontrol penuh atas konten dan penempatan. Jadi iklan ini sangat-sangat bisa menjangkau khalayak umum dan juga dapat menyampaikan pesan secara kreatif dan juga menarik begitu. Yang nomor 2 adalah promosi penjualan atau sales promotion. Jadi sales promotion ini adalah aktivitas pemasaran jangka pendek yang memberikan insentif untuk mendorong pembelian atau penjualan produk begitu. Bentuk-bentuknya itu ya bisa jadi kupon dan diskon atau mungkin program loyalitas ataupun undian begitu ya, dan juga penawaran khusus dan ataupun paket bundling gitu. Nah, kelebihan dari promosi penjualan sendiri itu tentunya adalah akan menghasilkan respon cepat dari konsumen dan juga efektif untuk mengatasi persaingan harga begitu. Nah, selanjutnya adalah visibilitas merek atau brand visibility ya. Jadi ini adalah upaya untuk meningkatkan exposure dan kesadaran merek melalui berbagai media dan juga aktivitas begitu. Bentuk-bentuk dari brand visibility bisa mungkin dari sponsorship event atau penempatan produk dalam film atau sebuah acara TV begitu ya. Lalu juga ada merchandise yang berlogo perusahaan begitu, dan juga display mungkin di tempat penjualan. Lalu untuk selanjutnya adalah ada public relation atau PR ya, hubungan masyarakat. Jadi PR ini adalah aktivitas yang dirancang untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan membentuk opini publik yang positif. Jadi bentuk-bentuk PR itu bisa mungkin press conference atau siaran pers gitu ya. Juga ada media relation dan juga ada mungkin seperti corporate social responsibility begitu. Nah, kelebihan dari PR sendiri tentunya adalah berfungsi untuk membangun kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan periklanan.
dan juga dengan efektivitas biaya yang baik, dan juga membangun reputasi yang positif untuk jangka panjang dari sebuah brand begitu. Lalu selanjutnya ada platform digital ya. Jadi penggunaan teknologi digital dan media online untuk berkomunikasi dengan konsumen dan memasarkan produk atau sebuah layanan. Bentuk-bentuk platform digital bisa seperti media social marketing, content marketing, email marketing, ataupun menggunakan SEO atau search engine optimization ya, yang gratis begitu. Nah, kelebihan dari platform digital sendiri tentunya adalah jangkauannya yang luas dan juga target yang presisi. Jadi dengan menggunakan platform digital kita bisa menjangkau lebih luas penonton begitu ya, dan juga bisa melakukan interaksi dengan konsumen dengan biaya tentunya yang lebih rendah ya. Jadi karena cost-nya itu tidak membutuhkan media di lapangan, jadi kita bisa menghemat biaya yang sehemat mungkin. Nah, lalu yang selanjutnya atau yang nomor 6 itu ada personal contact ya. Jadi interaksi langsung antara perwakilan perusahaan dengan konsumen atau calon konsumen untuk membangun hubungan dan mendorong pembelian. Nah, bentuk-bentuk dari personal contact itu bisa dengan penjualan langsung atau direct selling ya, dan juga mungkin penjualan tatap muka begitu. Oke, jadi selanjutnya adalah konsistensi pesan dalam paid media, earned media, dan juga owned media. Jadi konsistensi pesan merupakan aspek yang sangat fundamental ya, terutama dalam aspek integrated marketing communication atau IMC yang tercermin melalui 3 bentuk media utama, yaitu paid media dan juga earned media, dan yang terakhir adalah owned media. Nah, paid media sendiri merujuk pada saluran berbayar yang digunakan oleh perusahaan untuk menyebarkan pesannya, seperti iklan televisi, radio, cetak, dan juga billboard, dan juga iklan digital yang berbayar gitu. Nah, media ini tentunya memberikan kendali penuh bagi perusahaan atas penempatan, waktu, dan juga konten pesan yang disampaikan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai merek secara langsung kepada target pasar. Meskipun memerlukan sebuah investasi yang finansial yang sangat signifikan, namun paid media juga menawarkan jangkauan yang sangat luas dan efektivitasnya tinggi dalam membangun kesadaran merek dengan cepat, terutama untuk produk atau layanan baru. Nah, selanjutnya adalah earned media. Di sisi lain merupakan publisitas yang diperoleh secara organik tanpa pembayaran langsung tentunya, termasuk liputan media, ulasan konsumen, testimoni, dan juga konten yang dibagikan di media sosial. Nah, nilai utama pada earned media ini terletak pada kredibilitasnya yang tinggi karena pesan tersebut berasal dari sumber independen yang dipercaya oleh konsumen. Ketika konsumen atau jurnalis membicarakan merek secara positif, tentunya hal ini akan menciptakan efek word of mouth yang kuat dan memperkuat kepercayaan terhadap merek. Meskipun perusahaan tidak memiliki kendali penuh atas earned media ini, namun mereka dapat memengaruhinya melalui strategi hubungan masyarakat yang efektif dan pengalaman produk atau layanan yang luar biasa. Nah, yang terakhir adalah owned media yang mencakup semua saluran komunikasi yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan sendiri, seperti situs web perusahaan, blog, akun media sosial, aplikasi mobile, katalog produk, dan juga newsletter. Saluran ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan audiens
tanpa biaya distribusi tambahan dan dengan kontrol penuh atas pesan yang disampaikan. Nah, kekuatan utama Ownet Media adalah kemampuannya dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui konten yang berharga dan juga relevan. Ownet Media juga mendorong interaksi langsung yang dapat meningkatkan loyalitas merek. Selain itu, Ownet Media juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat pesan dari paid dan earned media yang menciptakan pengalaman merek yang kohesif dan juga komprehensif. Nah, jadi konsistensi pesan di ketiga bentuk media ini sangat penting untuk integrated marketing communication yang efektif. Ketika pesan yang sama dikomunikasikan secara konsisten melalui paid, earned maupun owned media, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang memperkuat dampak komunikasi pemasaran secara keseluruhan. Pesan yang konsisten membantu memperkuat posisi merek, meningkatkan pengakuan dan ingatan di konsumen, serta menciptakan kesan yang koheren tentang identitas merek. Ketika konsumen melihat pesan yang sama atau serupa di berbagai titik kontak begitu, hal tersebut bisa memperkuat kredibilitas merek dan juga mengurangi kebingungan dari konsumen. Karena dengan mengintegrasikan strategi untuk ketiga jenis media ini, perusahaan dapat memaksimalkan jangkauan dan dampak kampanye pemasaran mereka, sambil tentunya memastikan bahwa konsumen menerima pengalaman merek yang seragam dan meyakinkan di seluruh saluran komunikasi gitu. Oke, jadi itu dia kurang lebihnya dari materi kali ini, yaitu advertising dan juga promotion. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.